ke-7 kita akan belajar perbandingan 2. Sebelumnya di worksheet ke-6 kemarin Miss ini sudah memberikan pijakan video pembelajaran tentang bagaimana menuliskan sebuah perbandingan, bagaimana kita membuat perbandingan, bagaimana kita arti dari perbandingan itu sendiri seperti apa. Di worksheet berikutnya kita akan berbicara tentang perbandingan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita akan mencari dengan diketahuinya suatu perbandingan nanti jumlah atau barang atau benda atau uang sejumlah berapakah yang bisa kita cari dalam sebuah soal cerita yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke area kehidupan sehari-hari atau problem solving tentang perbandingan, di sini akan sedikit mereview tentang perbandingan itu sendiri ya Kak. Seperti yang sudah dijelaskan Miss ini minggu kemarin, bahwa perbandingan itu dapat kita tuliskan dengan lambang titik 2 seperti ini. Nah, atau dapat juga kita tuliskan selain lambang titik 2, bisa juga kita tuliskan dengan lambang per ya. Nah, misalkan Miss ini punya contoh soal, Iko memiliki 8 pensil, Alex memiliki 12 pensil. Kita akan mencari perbandingan pensil Iko dibanding pensil Alex. Pensil Iko ada 8, berarti 8 ya Kak. Pensil Alex ada 12. 8 banding 12, atau bisa kita tuliskan 8 per 12. Ingat ketentuan perbandingan yang sudah Miss jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Dalam menuliskan perbandingan, kita harus cari perbandingan itu sampai menjadi perbandingan yang terkecil. 8 dan 12 itu masih bisa kita bagi dengan suatu bilangan sampai menjadi bilangan yang terkecil ya Kak. Nah, sebelum masuk ke per, kita bagi dulu 8 dan 12. Kira-kira kita bagi dengan angka berapa ya? Seperti yang Miss dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya, kita harus cari FPB dari 8 dan 12 ya. Kita bagi dengan angka 4 karena FPB 8 dan 12 adalah 4. 8 dibagi 4 2. Banding 12 dibagi 4 3, sehingga didapatkan perbandingan 2 per 3 atau 2 banding 3 untuk perbandingan pensil Iko dan pensil Alex. Sekarang pensil Iko banding jumlah pensil mereka. Pensil Iko 8, jumlah pensil mereka. Karena jumlah kita harus menjumlahkan pensil milik Iko dan pensil milik Alex. 8 kita jumlahkan dengan 12 atau kita tambahkan 12, hasilnya 20. Perbandingannya 8 banding 20. Atau kita sederhanakan, kita kecilkan, kita bagi dengan 4 lagi ya, karena FPB-nya masih 4, menjadi 2 banding 5 atau 2 per 5. Sedangkan yang nomor 3, pensil Alex banding selisih pensil mereka. Pensil Alex ada 12. Selisih, kalau jumlah tadi kita tambahkan, kalau selisih, berselisih itu adalah perbuatan yang tambah atau perbuatan yang berkurang, mengurangi pahala kita, berarti selisih itu dikurangi. Nah, selisih dari pensil Alex dan Iko atau Iko dan Alex ya. Kalau selisih berarti yang besar kita kurangkan yang kecil. 12 kita kurangkan 8. Ada berapakah 12 dikurangi 8? 4 ya. Berarti perbandingannya 12 banding 4. Atau kita sederhanakan dengan FPB masih 4 ya Kak. Karena 12 dan 4 FPB-nya tetap 4. Kita bagi 4 dapat 3, 4 bagi 4 dapat 1, sehingga bisa kita tulis 3 per 1. Jadi bentuk perbandingan boleh pakai titik 2 seperti ini atau per seperti ini. Adalah perbandingan. Sedikit review ya Kak. Kita akan lanjut ke problem solving untuk perbandingan setelah video ini. 5 sekarang Miss ini akan memberikan contoh untuk problem solving perbandingan ya. Pada perbandingan 2 ini kita akan belajar cara memecahkan persoalan tentang perbandingan itu seperti apa jika diketahui perbandingan dan suatu nilai. Nah, Alex dan Iko, kita masih berbicara Alex dan Iko ya.
memiliki perbandingan kelereng 2:3. Ternyata jika jumlah kelereng mereka 20 kelereng, berapakah kelereng Iko dan Alex masing-masing? Jadi yang diketahui itu perbandingan Alex dan Iko, kelereng Alex dan Iko. Jadi di sini Alex banding Iko, kelereng ya 2:3. Kelereng Alex banding kelereng Iko 2:3. Jumlah kelereng mereka 20 kelereng. Nah, dalam suatu perbandingan kita anggap perbandingan ini adalah sebuah kotak ya Kak. Berarti Alex punya 2 kotak, Iko punya 3 kotak. Jumlah kelereng mereka semuanya berarti mereka punya 5 kotak semuanya ya Kak. Jumlah, karena yang diketahui adalah jumlah. Berarti 5 kotak ini berisi 20 kelereng. Pada soal perbandingan kita selalu cari satu kotaknya itu bernilai berapa ya. Karena kebetulan di soal yang diketahui adalah jumlah kelereng mereka, berarti 20 kelereng ini mewakili 5 kotak. Karena yang diketahui adalah kelereng mereka. Ya, 5 kotak itu jumlah dari perbandingan kotaknya Alex dan Iko. 2 tambah 3 dapat 5. Paham ya Kak? Ketika di soal yang diketahui katakanlah jika kelereng Alex misalkan 20 kelereng, berarti 20 kelereng itu bukan punya 5 kotak lagi. Karena yang diketahui adalah kelereng Alex. Alex punya 2 kotak, berarti 20 itu diwakili oleh 2 kotak. Jadi saat kita membaca soal perbandingan, kita harus bisa mengidentifikasi jumlah yang diketahui, entah itu kelereng, buah atau uang, itu diwakili oleh berapa perbandingan atau berapa kotak. Paham sampai sini ya Kakak Ananda hebat? Berarti 5 kotak tadi ya sama dengan kotak ya ini ya, sama dengan 20 kelereng. Kalau kita mau cari satu kotaknya berapa? 20 kita bagi 5 sama dengan 4 kelereng. Nah, ketika kita sudah mendapatkan satu kotak diwakili oleh 4 kelereng, kita bisa mencari kelereng Iko. Kelereng Iko. Iko tadi punya berapa kelereng? 3. Berarti 3 kotak. Sama dengan 3 kali satu kotaknya 4 kelereng. 4 kelereng. Sama dengan 12 kelereng. Kelereng Alex. Nah, Alex punya berapa kotak? 2 kotak. 2 kali 4 kelereng sama dengan 8 kelereng. Seperti itu Kakak cara mengerjakan untuk perbandingan 2 atau perbandingan pada sebuah persoalan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya, yang diketahui itu mewakili berapa kotak atau berapa perbandingan. Kita cari satu kotaknya, baru kita kembalikan lagi ke soalnya mau mencari apa. Selamat mencoba di rumah ya Kakak. Boleh bertanya jika kalian mengalami kesusahan. Hebat kelas 5 untuk problem solver atau permasalahan tentang perbandingan yang kedua. Di sini akan memberikan contoh ya. Danang berlatih sepak bola di lapangan. Biaya sewa 5 jam adalah Rp100.000. Jadi biaya sewa menggunakan lapangan ketika Danang menggunakan lapangan selama 5 jam adalah Rp100.000. Pertanyaannya, berapa biaya sewa lapangan per jam? Nah, kalau tadi kita bicara perbandingan dengan 2 atau 2 satuan yang sama, kelereng dan kelereng. Sekarang kita belajar perbandingan dengan satuan yang berbeda ya Kak. Satunya jam, satunya rupiah. Jadi untuk mencari
biaya sewa per jam. Nah, yang diketahui kita tadi menggunakan uang 100.000 untuk 5 jam. Berarti 1 jamnya itu berapa? Kira-kira itu diapakan ya? Ya, benar. Kita bagi 100.000 rupiah, kita bagi 5 jam karena kita ingin cari biaya per jamnya. Nah, sehingga dapat 20.000 rupiah per jamnya. Nah, seperti itu ya Kak caranya. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah untuk worksheet ke-7. Silahkan jika kalian mengalami kesulitan boleh bertanya ke Miss Tini. Semangat, jaga selalu kesehatan dan salam Ananda Go!